Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Sabita Nugroho dengan NIM 2205 1214 019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma penjadwalan SRF. Baik, langsung saja saya mulai. Pokok pembahasan pada kesempatan kali ini adalah apa itu pengertian algoritma penjadwalan. Lalu di sini termasuk dengan fungsi-fungsinya, apa saja tugasnya. Lalu kita masuk ke pokok pembahasan kedua, yaitu algoritma penjadwalan SRF itu sendiri. Lalu bagaimana karakteristiknya. Setelah itu bagaimana implementasi algoritma penjadwalan SRF. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasan pertama. Algoritma penjadwalan. Pengertian algoritma penjadwalan adalah metode yang digunakan untuk menentukan urutan eksekusi tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan pada waktu tertentu dalam sebuah proses. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua tugas dalam proses tersebut. Selanjutnya adalah fungsi algoritma penjadwalan. Di dunia teknologi sendiri, algoritma penjadwalan pada proses digunakan pada sistem operasi untuk mengatur eksekusi program pada CPU agar dapat memaksimalkan penggunaan CPU dan menghindari kelebihan beban pada sistem. Selanjutnya, tugas-tugasnya adalah yang pertama, memutuskan proses mana yang harus berjalan. Yang kedua, memutuskan kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Selanjutnya, pertimbangan untuk menjalankan sebuah penjadwalan. Yang pertama adalah berpindah dari keadaan running ke waiting, berpindah dari keadaan running ke ready atau interrupt, berpindah dari waiting ke ready atau completion in out. Yang keempat adalah selesai. Jenis-jenis algoritma penjadwalan ada FCFS atau first come first serve atau bisa juga disebut dengan FIFO, first in first out. Lalu ada SJF, shortest job first. Ini adalah awal mula dari SRF yang akan kita bahas. Lalu ada round robin, PS priority shielding, HRN, highest ratio next, MFK, multiple feedback keys, SRF, shortest remaining first, yaitu yang menjadi pokok pembahasan kita pada kali ini. Lalu MQ, multi-level queuer. Baik, kita masuk ke pokok pembahasan algoritma penjadwalan SRF. Pengertiannya adalah metode penjadwalan proses pada CPU yang memilih proses dengan sisa waktu paling sedikit untuk dieksekusi terlebih dahulu. Dalam konsep ini, proses dengan waktu pemrosesan paling sedikit akan mendapatkan prioritas lebih tinggi daripada proses dengan waktu pemrosesan yang lebih lama. Fungsi algoritma penjadwalan SRF untuk mengurangi waktu penyelesaian proses dan meningkatkan throughput atau jumlah proses yang diselesaikan dalam suatu periode waktu. Hal ini terjadi karena proses dengan sisa waktu paling sedikit akan selesai lebih cepat, sehingga CPU dapat langsung menjalankan proses berikutnya. Prioritas pada algoritma penjadwalan SRF adalah berdasarkan waktu yang telah ditentukan pada waktu kedatangan proses atau arrival time dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses atau burst time. Pada awalnya, proses-proses akan diurutkan berdasarkan waktu kedatangan. Ketika CPU siap untuk menjalankan proses dengan sisa waktu paling sedikit akan dipilih untuk dieksekusi terlebih dahulu. Seberapa efektif algoritma penjadwalan SRF ini? Biasanya algoritma SRF ini lebih efektif digunakan pada sistem dengan proses yang memiliki varian waktu pemrosesan yang tinggi. Namun, implementasi metode ini membutuhkan estimasi waktu pemrosesan yang akurat untuk setiap proses.
yang dapat menjadi sulit, terutama jika ada perubahan dalam kondisi sistem. Lalu apa saja karakteristik algoritma penjadwalan SRF? Di sini kita akan bahas ciri-cirinya, kelebihan, lalu kelemahannya. Baik, yang pertama ciri-cirinya. 1. Prioritas proses bergantung pada sisa waktu proses. Algoritma SRF memberikan prioritas tertinggi pada proses dengan sisa waktu yang paling sedikit atau proses dengan waktu pemrosesan paling pendek. Hal ini menyebabkan proses-proses yang memiliki waktu pemrosesan yang panjang harus menunggu lebih lama sebelum dieksekusi. Sifat dari algoritma SRF ini dinamis karena penjadwalan proses dilakukan secara dinamis berdasarkan sisa waktu proses. Artinya, algoritma ini memeriksa sisa waktu proses setiap kali proses baru tiba dan membandingkannya dengan waktu proses yang sedang berjalan untuk menentukan proses mana yang harus dieksekusi terlebih dahulu. Yang ketiga, memerlukan estimasi waktu pemrosesan yang akurat. Untuk dapat memberikan prioritas yang tepat pada setiap proses, algoritma SRF memerlukan estimasi waktu pemrosesan yang akurat untuk setiap proses. Jika estimasi waktu pemrosesan tidak akurat, maka algoritma SRF mungkin tidak memberikan hasil yang optimal. Selanjutnya yaitu responsif terhadap proses baru. Algoritma SRF responsif terhadap proses baru yang tiba. Karena setiap kali proses baru tiba, algoritma SRF memeriksa sisa waktu proses untuk menentukan prioritas dan melakukan penjadwalan ulang jika diperlukan. Selanjutnya, menyebabkan fenomena starvation. Algoritma SRF dapat menyebabkan fenomena starvation pada proses-proses yang memiliki waktu pemrosesan yang panjang karena proses-proses ini harus menunggu lebih lama sebelum dieksekusi. Yang keenam, memerlukan pemrosesan yang lebih kompleks karena algoritma penjadwalan SRF itu memerlukan penghitungan sisa waktu proses setiap saat dan perbandingan antara proses yang sedang berjalan dengan proses yang baru tiba. Yang kedua yaitu kelebihannya. Yang pertama, menyediakan waktu respon yang singkat. Karena algoritma SRF selalu memilih proses dengan waktu pemrosesan yang paling pendek untuk dieksekusi berikutnya, maka dapat menyediakan waktu respon yang sangat singkat untuk proses yang sedang menunggu. Yang kedua, meningkatkan throughput. Dengan memilih proses dengan waktu pemrosesan yang paling pendek untuk dieksekusi berikutnya, algoritma SRF dapat meningkatkan throughput sistem dengan cara menyelesaikan lebih banyak proses dalam waktu yang sama. Yang ketiga, memaksimalkan penggunaan CPU. Algoritma SRF dapat memaksimalkan penggunaan CPU dengan cara memilih proses yang paling efisien untuk dieksekusi pada waktu tertentu. Yang keempat, efisien untuk sistem dengan beban kerja campuran. Algoritma SRF sangat efisien untuk sistem dengan beban kerja campuran, di mana terdapat campuran proses dengan waktu pemrosesan yang pendek dan panjang. Yang kelima, meminimalkan waktu rata-rata tunggu. Karena algoritma SRF dapat meminimalkan waktu rata-rata tunggu atau average waiting time dari seluruh proses antrian sehingga dapat meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Yang kedua adalah kelemahan. Yang pertama, kebutuhan informasi waktu pemrosesan yang akurat. Algoritma SRF memerlukan informasi yang akurat tentang waktu pemrosesan setiap proses, sehingga estimasi waktu yang salah dapat menyebabkan kinerja sistem yang buruk. Selanjutnya, mengabaikan prioritas. Algoritma SRF hanya mempertimbangkan waktu saat memilih proses berikutnya untuk dieksekusi.
Oleh karena itu tidak memperhatikan prioritas proses dan mungkin mengabaikan proses yang memiliki prioritas lebih tinggi dalam sistem. Yang ketiga, ada kecenderungan untuk starvation. Proses dengan waktu pemrosesan lebih lama mungkin tidak pernah diproses atau bahkan tidak pernah diberikan kesempatan untuk diproses oleh CPU jika selalu ada proses dengan waktu pemrosesan yang lebih pendek. Hal ini dapat menyebabkan starvation atau kelaparan pada proses yang lebih lama. Sulit diterapkan secara real time. Algoritma SRF memerlukan pemrosesan yang intensif untuk memperbarui estimasi waktu pemrosesan setiap kali terjadi interupsi atau datangnya proses baru. Hal ini dapat membuat algoritma sulit diterapkan secara real time pada sistem yang sangat sibuk atau dengan banyak interupsi. Yang keempat adalah implementasi algoritma penjadwalan SRF. Di sini kita akan membahas sistem operasi yang menerapkan SRF, lalu contoh kasusnya, kemudian contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, sistem operasi yang menerapkan SRF. Ada sistem operasi Windows yang menggunakan algoritma SRF untuk penjadwalan CPU dalam mode real time. Algoritma SRF digunakan untuk memastikan bahwa proses dengan waktu pemrosesan terpendek dieksekusi terlebih dahulu sehingga meningkatkan performa sistem. Yang kedua, Linux juga menggunakan algoritma SRF untuk penjadwalan CPU. Selanjutnya, Android juga menggunakan algoritma SRF untuk penjadwalan CPU pada versi Android 6.0 dan yang lebih baru. Lalu macOS juga menggunakan algoritma SRF untuk penjadwalan CPU-nya. Lalu ada contoh kasus. Di sini kita ada contoh perhitungan dan penyelesaiannya. Contoh di mana ada 3 proses yaitu A, B, dan C pada waktu yang disebutkan di bawah ini. Kemudian ada waktu tunggu rata-rata menggunakan algoritma penjadwalan SRF. Kita akan mencari kita akan mencari Gantt chart, lalu waktu tunggu rata-ratanya. Baik, kita mulai saja. Di sini diketahui adalah arrival time-nya A 0, burst time yang dibutuhkan adalah 11. Lalu arrival time-nya B karena sudah ada satu proses yang berjalan yaitu A, maka 1. Lalu burst time yang dibutuhkan 6, yang C kemudian datang ketika sudah ada 2 proses, lalu berarti ini arrival time-nya 2. Lalu burst time yang dibutuhkan adalah 3. Baik, yang pertama, maka Gantt chart-nya akan seperti ini. Berikut penjelasannya. Yang pertama, kita mulai dengan angka 0 dan proses A dengan burst time 11 milisecond dieksekusi karena pertama kali datang. Nah, ini 11 milisecond pertama kali datang di A. Lalu A dieksekusi sebanyak 1 burst time. Nah, kemudian karena proses B datang, maka sisa burst time dari A adalah 10 karena sudah dieksekusi 1. Lalu datanglah C dengan burst time 3 karena burst time C itu lebih pendek, maka C dieksekusi terlebih dahulu. Lalu B hanya dieksekusi 1 burst time saja hingga tersisa 5. Kemudian karena C dieksekusi sampai akhir, jadinya waktu yang dibutuhkan 5 untuk kembali lagi ke proses yang B. Lalu B dieksekusi hingga selesai karena B adalah yang tersingkat saat ini. Lalu B membutuhkan waktu hingga 10 milisecond. Selanjutnya yang tersisa adalah burst time A dengan 10, yaitu berarti menghabiskan hingga 20. Baik, berikut penjelasan lengkapnya.
waiting time-nya. Ambil angka yang pojok kanan bawah. Nih, pojok kanan bawah setiap variabel proses dan ambil proses yang sudah selesai. Nah, seperti ini. A karena prosesnya selesai di angka 20, maka angka 20 ambil. Lalu B 10 karena B selesai proses di angka 10. Lalu C di angka 5 karena selesai proses di angka 5. Nah, rumus untuk mencari waiting time adalah completion time atau waktu selesai, yang ini 20 10 5 dikurangi burst time. Ini burst time-nya atau waktu yang dibutuhkan untuk proses, lalu dikurangi dengan arrival time. Nih, waktu kedatangannya ketika proses. Oke, proses A yang pertama 20 karena completion time-nya atau waktu rampungnya adalah 20 dikurangi 11 burst time-nya, lalu dikurangi 0 arrival time-nya 9 ketemunya. Lalu B 10 completion time-nya dikurangi 6 yaitu burst time-nya, lalu dikurangi 1. Lalu ketemu angka 3. Yang kemudian adalah C, completion time-nya di 5 dikurangi 3 burst time-nya, lalu dikurangi arrival time 2, lalu 0. Waiting time-nya berarti 0 yang C. Lalu bagaimana mencari rata-rata waiting time? Rumusnya adalah jumlahkan semua waiting time-nya 9 ditambah 3 ditambah 0 dibagi dengan jumlah proses atau banyaknya proses ini ya. Karena A, B, C berarti ada 3 proses. Lalu 9 tambah 3 tambah 0 12 dibagi 3 sama dengan 4 milisecond, yaitu rata-rata waiting time-nya. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, sistem operasi pada komputer. Algoritma SRF digunakan pada sistem operasi komputer untuk memilih proses dengan waktu pemrosesan terpendek yang tersisa untuk dieksekusi berikutnya. Dengan menggunakan algoritma SRF, sistem operasi dapat memastikan bahwa proses dengan waktu pemrosesan terpendek dieksekusi terlebih dahulu, sehingga meningkatkan efisiensi dan performa sistem. Selanjutnya, sistem call center. Algoritma SRF digunakan untuk memprioritaskan panggilan yang membutuhkan waktu pemrosesan terpendek, seperti panggilan yang membutuhkan penyelesaian masalah yang sederhana atau panggilan yang berhubungan dengan keadaan darurat. Dengan menggunakan algoritma SRF, sistem manajemen antrian dapat memastikan bahwa panggilan dengan waktu pemrosesan terpendek dilayani terlebih dahulu, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan dan efektivitas pelayanan. Yang ketiga, sistem transportasi umum. Algoritma SRF dapat digunakan dalam sistem transportasi umum untuk mengatur jadwal dan prioritas pelayanan. Misalnya, algoritma SRF dapat digunakan untuk memprioritaskan pengguna transportasi umum yang membutuhkan waktu perjalanan terpendek atau yang terburu-buru, sehingga meningkatkan efisiensi pelayanan. Yang keempat, ada pada sistem manajemen proyek. Untuk mengatur jadwal tugas dan prioritas. Dalam sistem tersebut, algoritma SRF dapat digunakan untuk memprioritaskan tugas yang membutuhkan waktu pemrosesan terpendek, sehingga meningkatkan efisiensi dan performa sistem. Yang kelima, ada manajemen stok. Algoritma SRF dapat digunakan dalam manajemen stok untuk mengatur alokasi sumber daya dan pengiriman barang. Dalam sistem tersebut, algoritma SRF dapat digunakan untuk memprioritaskan pesanan yang membutuhkan waktu pemrosesan terpendek, sehingga meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.